Saya akan membantu teman-teman bagaimana memahami pendahuluan ini dengan lebih dalam, Mas Jawahir ya. Karena jika teman-teman memahami pendahuluan ini lebih dalam, nanti teman-teman akan lebih mudah memahami bab-bab berikutnya. Dan juga akan mudah mempraktekkan zikir nafas di 5 level itu dengan lebih mudah. Jadi nanti saya anjurkan teman-teman jika praktek zikir nafas kok susah, dengarkan nanti, karena kita mau praktek langsung ya. Praktek untuk memahami pendahuluan. Napas ini adalah wadah zikir yang paling fundamental. Ya, inilah pondasi zikir nafas. Jika teman-teman memiliki pondasi zikir nafas ini dengan cukup baik, insya Allah teman-teman akan merasakan manfaat jauh lebih besar daripada merasakan manfaat jauh lebih besar terhadap zikir nafas ini. Bukan hanya manfaat fisik, bahkan manfaat psikologis, bahkan manfaat fisiologis, bahkan manfaat ruhaniyah. Nah, nanti jika teman-teman menghayati ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini di ngaji panduan praktis zikir nafas. Baik, sebelumnya kawan sufi dimanapun Anda berada yang sudah mengikuti ngaji panduan praktis zikir nafas, selama kurang lebih 17 atau 18 episode kita telah menyelesaikan pendahuluan panduan praktis zikir nafas. Kali ini ada yang spesial. Apa nih, Bah? Kali ini, Bah? Ya, jadi Mas Jawahir ya. Kita sudah menyelesaikan dengan 17 atau 18 episode tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan ini adalah pondasi zikir nafas. Jadi saya harap betul, terutama bagi yang memiliki buku ini, saya harap untuk memahami pendahuluan dengan sangat dalam ya. Nah, saya akan membantu teman-teman bagaimana memahami pendahuluan ini dengan lebih dalam, Mas Jawahir ya. Karena jika teman-teman memahami pendahuluan ini lebih dalam, nanti teman-teman akan lebih mudah memahami bab-bab berikutnya. Dan juga akan mudah mempraktekkan zikir nafas di 5 level itu dengan lebih mudah. Jadi nanti saya anjurkan teman-teman jika praktek zikir nafas kok susah, dengarkan nanti, karena kita mau praktek langsung ya. Praktek untuk memahami pendahuluan. Bukan praktek zikir nafas ya? Ya, masih pendahuluan ya, Pak? Ya, saya ulangi lagi. Kita akan praktek selama 30 menit untuk menghayati pendahuluan ya, Mas Jawahir. Ini bukan praktek zikir nafas. Praktek untuk menghayati pendahuluan. Nanti jika teman-teman mendengarkan audio yang akan kita sampaikan nanti teman-teman insya Allah akan mendapatkan pemahaman yang lebih unik gitu. Ya, pemahamannya lebih unik. Karena nanti saya akan menggunakan audio untuk bukan hanya memahamkan secara intelektual, tetapi memahamkan secara batinnya ya tentang zikir nafas ini. Jadi ini kita tidak podcast, Mas Jawahir. Ya, saya hanya menyampaikan bahwa jika teman-teman kesulitan memahami zikir nafas, terutama yang ada di buku ini, silahkan teman-teman dengerin audio ini. Kalau teman-teman mendengarkan audio ini, nanti diharapkan teman-teman akan lebih mudah memahami apa yang saya tulis di dalam zikir nafas ini. Dan bukan hanya mudah memahami, tetapi juga akan lebih mudah untuk mempraktekannya. Nah, perlu teman-teman pahami, nanti di dalam audio ini saya menggunakan nafas 44. Saya mau jelaskan dulu nafas 44 ya. Nafas 44 itu tarik nafas 4 detik, menghembuskan nafas 4 detik. Jadi nanti ada audio semacam ini ya teman-teman ya. Ngung ya. Jadi waktu ngung gitu tarik nafas, menghembuskan nafas ya. Nanti ada audionya. Nanti diikuti itu. Jadi ngungungnya diikuti tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, sambil teman-teman mendengarkan audio ini dengan rileks. Nah, ini kuncinya ya. Mendengarkannya dengan rileks, tidak usah berusaha memahami. Dengarkan saja ya, dengarkan saja dengan rileks. Nanti akan lebih mudah masuk ke bawah sadar atau ke alamul batin. Tapi kalau teman-teman mikir artinya apa, nanti mungkin intelektualnya paham tapi nggak masuk ke alam batin. Kamu hati terjebak ya. Nanti malah terjebak, Mas Jawahir ya.
Jadi nanti kita menggunakan nafas 44. Jadi nanti di latar belakang audio itu ada suara ngung, 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 ngung. Itu untuk apa namanya? Untuk membimbing tarik nafas dan menghembuskan nafas. Karena nanti ada tarik nafas, kita menyadari ini, menghembuskan nafas, kita menyadari ini. Dan kalau teman-teman bisa nafasnya perut ya Mas Jawair ya. Nafas perut itu maksudnya tarik nafas perut maju, menghembuskan nafas perut mundur ya. Inilah pondasi zikir nafas. Jika teman-teman memiliki pondasi zikir nafas ini dengan cukup baik, insya Allah teman-teman akan merasakan manfaat jauh lebih besar daripada merasakan manfaat jauh lebih besar terhadap zikir nafas ini. Bukan hanya manfaat fisik, bahkan manfaat psikologis, bahkan manfaat Fisiologis, bahkan manfaat ruhaniah. Nah, nanti jika teman-teman menghayati ini. Baik, langsung aja kita mulai ya, Mas Jawair ya. Silahkan teman-teman mengikuti audio berikut ini. Baik, mari kita mulai. Pejamkan mata Anda. Duduk atau berbaringlah dengan tenang. Sadari napas Anda sebagai jembatan vital antara fisik dan spiritual Anda. Napas ini adalah wadah zikir yang paling fundamental. Duduk atau berbaringlah dengan tenang sambil menyadari napas Anda sebagai jembatan vital antara fisik dan spiritual Anda. Napas ini adalah wadah zikir yang paling fundamental. Mari kita hadir sepenuhnya dan seutuhnya di sini saat ini. Hadir seutuhnya, setotalnya dan sepenuhnya. Rasakan tubuh Anda. Rasakan tubuh Anda. Napas ini adalah anugerah tak ternilai. Ini adalah wadah zikir yang paling fundamental. Tarik napas perlahan sambil mengatakan dalam hati, aku menghirup kesadaran bahwa perjalanan spiritual yang sesungguhnya adalah perjalanan ke dalam, bukan keluar diri. Pada saat menghembuskan nafas, katakan dalam hati, aku lepaskan ilusi pencarian di luar diri, pengejaran dogma dan ritual eksternal yang hanya ilusi. Kebijaksanaan sejati selalu menunjuk pada satu arah, yakni ke dalam. Saat tarik nafas, katakan dalam hati, aku menghirup kesadaran bahwa perjalanan spiritual yang sesungguhnya adalah perjalanan ke dalam diri, bukan keluar diri. Saat menghembuskan nafas, aku lepaskan ilusi pencarian di luar diri, pengejaran dogma dan ritual eksternal yang hanya ilusi.
kebijaksanaan sejati selalu menunjuk pada satu arah, yakni ke dalam diri. Saat tarik nafas, aku menerima pengenalan diri sebagai pondasi kokoh spiritualitasku. Sebagaimana ungkapan indah, man arafa rabbahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang memahami dirinya, dia akan mengenali Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Lalu saat menghembuskan napas, aku luruhkan segala label, gelar, atau citra diri, atau identitas yang telah aku bangun. Ini adalah sebuah rasa di mana runtuh semua nilai dan label. Saat tarik napas, aku menerima pengenalan diri sebagai pondasi kokoh spiritualitasku. Sebagaimana ungkapan indah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan saat menghembuskan nafas, aku luruhkan segala label, gelar, citra diri, atau identitas yang telah aku bangun. Sebuah rasa runtuhnya semua nilai dan label. Bagus sekali. Biarkan napas Anda menjadi lebih dalam. Rasakan aliran napas menyelaraskan diri dengan napas semesta. Rasakan aliran napas Anda menyelaraskan diri dengan napas semesta. Saat tarik nafas, Anda berkata dalam hati, aku terima dengan kerendahan hati yang mendalam untuk mengakui keterbatasan, menerima diri apa adanya tanpa penghakiman. Lalu saat menghembuskan nafas, aku lepaskan upaya ego untuk memiliki yang tak terbatas. Aku sadar bahwa aku tidak bisa memiliki yang tak terbatas. Aku hanya bisa larut di dalamnya. Saat tarik napas, aku terima dengan kerendahan hati yang mendalam untuk mengakui keterbatasan, menerima diri apa adanya tanpa penghakiman. Saat menghembuskan nafas, aku lepaskan upaya ego untuk memiliki yang tak terbatas. Aku sadar bahwa aku tidak bisa memiliki yang tak terbatas. Aku hanya bisa larut di dalamnya. Sekarang, saat tarik napas, Anda berkata di dalam hati,
Diri sejatiku adalah sebuah mikrokosmos, cerminan dari makrokosmos yang tak terbatas. Diri sejatiku adalah sebuah mikrokosmos, cerminan dari makrokosmos yang tak terbatas. Saat menghembuskan nafas, Anda menyadari bahwa ilusi keterpisahan yang diciptakan oleh ego dan pikiran akan luruh. Mata batinmu akan melihat aku, kamu, dan dia adalah kekosongan dan keheningan yang sama. Saat tarik napas, diri sejatiku adalah sebuah mikrokosmos, cerminan dari makrokosmos yang tak terbatas. Saat menghembuskan nafas, ilusi keterpisahan yang diciptakan oleh ego dan pikiran akan luruh. Mata batinmu akan melihat aku, kamu, dan dia adalah kekosongan dan keheningan yang sama. Bagus sekali. Sekarang saat tarik napas, aku mengingat nasihat sufi. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang memahami dirinya akan mengenali Tuhannya. Saat menghembuskan nafas, aku berhenti melawan arus. Aku heningkan suara pikiran yang membuatku tersesat di belantara pikiranku. Aku berhenti melawan arus. Aku heningkan suara di benakku yang membuatku tersesat di belantara pikiran. Saat tarik napas, aku mengingat nasihat sufi bahwa siapa yang memahami dirinya akan mengenali Tuhannya. Saat menghembuskan nafas, aku berhenti melawan arus. Aku heningkan suara pikiran yang membuatku tersesat di belantara kata pikiranku. Luar biasa. Sekarang saat tarik napas hayati, aku memasuki keheningan batin, bahwa keheningan adalah ibu dari segala suara. Dan saat menghembuskan nafas, aku luruhkan kata-kata. Aku tahu bahwa saat aku tanpa kata-kata, aku menjadi hening dan aku benar-benar hidup. Saat tarik napas,
aku memasuki keheningan batin. Keheningan adalah ibu dari segala suara. Dan saat menghembuskan napas, aku luruhkan kata-kata. Aku tahu bahwa saat aku tanpa kata-kata, maka aku hening dan aku benar-benar hidup. Sekarang rasakan kondisi batin Anda telah berubah. Napas Anda adalah kunci untuk mengaktifkan kondisi internal itu. Rasakan kondisi batin Anda berubah. Napas Anda adalah kunci untuk mengaktifkan kondisi internal ini. Saat tarik napas, aku menerima kebahagiaan sejati sebagai kondisi alami dan primordial diriku yang sudah ada sejak awalnya. Saat menghembuskan napas, aku balikkan logikanya. Kebahagiaan bukanlah akibat dari suatu pencapaian. Kebahagiaan adalah sebab dari suatu pencapaian. Saat tarik napas, aku terima kebahagiaan sejati ini sebagai kondisi alami dan primordial diriku yang sudah ada sejak awalnya. Aku balikkan logikanya. Kebahagiaan bukanlah akibat dari suatu pencapaian. Kebahagiaan adalah sebab dari suatu pencapaian. Kebahagiaan bukanlah akibat dari suatu kesuksesan. Kebahagiaan adalah sebab dari suatu kesuksesan. Sekarang, saat tarik napas, tujuan hidupku bukanlah menjadi seseorang yang belum kumiliki. Tujuan hidupku adalah menjadi diriku sebagaimana awalnya, kembali kepada fitrah. Saat menghembuskan napas, aku lepaskan topeng dan usaha keras untuk memenuhi standar yang tidak selaras dengan siapa aku sebenarnya. Aku lepaskan topeng dan semua usaha keras untuk memenuhi standar yang tidak selaras dengan siapa aku sebenarnya. Saat tarik napas, tujuan hidupku bukanlah menjadi seseorang yang belum kumiliki. Tujuan hidupku adalah
menjadi diriku sebagaimana awalnya, kembali kepada fitrah. Saat menghembuskan napas, aku lepaskan topeng dan semua usaha keras untuk memenuhi standar yang tidak selaras dengan siapa aku sebenarnya. Sekarang, saat tarik napas, aku menyadari bahwa zikir adalah cara untuk pulang. Ini adalah tindakan mengingat kembali hakikat sejati diri dan koneksi primordialku dengan sumber segala sesuatu. Dan saat menghembuskan napas, aku luruhkan dualitas pikiran senang susah, menang kalah. Dan saat dualitas itu luntur, hanya ada ketunggalan, damai. Saat tarik napas, aku menyadari bahwa zikir adalah cara untuk pulang. Ini adalah tindakan mengingat kembali hakikat sejati diri dan koneksi primordialku dengan sumber segala sesuatu. Dan saat menghembuskan napas, aku luruhkan dualitas pikiran senang susah, menang kalah. Dan saat dualitas itu luntur, hanya ada ketunggalan, damai. Sekarang, saat tarik napas, aku mengizinkan diriku untuk mengalami hakikat secara langsung. Dan saat menghembuskan napas, aku lepaskan semua yang bukan diri sejati. Aku lepaskan tubuh, pikiran, perasaan, dan ego. Proses ini adalah bahwa yang pertama sadari tubuhmu, lalu lampaui. Lalu sadari pikiranmu dan lampaui. Lalu perasaanmu dan lampaui. Lalu yang melampaui dan lampaui. Hening. Saat tarik napas, aku mengizinkan diriku untuk mengalami hakikat secara langsung. Dan saat menghembuskan napas, aku lepaskan semua yang bukan diri ini, yang bukan diri sejati, tubuh, pikiran, perasaan, dan ego. Proses ini adalah
bahwa yang pertama sadari tubuhmu, lalu lampaui, lalu sadari pikiranmu, dan lampaui, lalu perasaanmu, dan lampaui, lalu yang melampaui, dan lampaui. Hening. Dan sekarang hentikan afirmasi verbal. Hentikan kata-kata. Masukilah ruang hening. Fokus hanya pada sensasi napas yang ringan di tubuh. Biarkan napas Anda menjadi sangat lembut dan ringan. Dalam keheningan ini, label, persepsi, dan emosi akan luruh. Anda mencapai kondisi yang satu. Biarkan napas Anda menjadi sangat lembut dan ringan. Dalam keheningan ini, label, persepsi, dan emosi akan luruh. Dan Anda mencapai kondisi yang satu. Lalu Anda merasakan betul bahwa Anda merasakan esensi murni dari keberadaan Anda yang tak terpisahkan dari yang tak terbatas. Anda kembali ke keadaan kesatuan primordial. Ini adalah kefanaan yang mendamaikan. Anda menyadari bahwa aku merasakan esensi murni dari keberadaanku yang tak terpisahkan dari yang tak terbatas. Aku kembali ke keadaan kesatuan primordial. Aku dalam kefanaan yang mendamaikan. Aku diam dalam kesadaran ini. Aku adalah kedamaian. Aku adalah kebahagiaan yang hanya menunggu untuk disadari. Aku diam dalam kesadaran ini. Aku adalah kedamaian. Aku adalah kebahagiaan. Bawa kesadaran napas ini kemanapun Anda pergi. Jika sunyi, heninglah di dalam kesunyian. Jika gaduh, heninglah di dalam kegaduhan. Bawa kesadaran napas ini kemanapun Anda pergi.
Jika sunyi, heninglah di dalam kesunyian. Jika gaduh, heninglah di dalam kegaduhan. Aku diam dalam kesadaran, di dalam keheningan. Aku adalah kedamaian. Aku adalah kebahagiaan. Aku adalah keheningan. Aku bawa kemanapun aku pergi, kesadaran ini aku bawa. Jika sunyi, aku hening di dalam kesunyian. Jika gaduh, aku hening di dalam kegaduhan. Jika sunyi, aku hening di dalam kesunyian. Jika gaduh, aku hening di dalam kegaduhan. Luar biasa. Anda kini telah menemukan jalan pulang. Anda telah melihat petanya. Peta untuk pulang. Peta sebuah kepulangan yang membebaskan jiwa. Buka mata Anda secara perlahan dan bawa keheningan ini bersama Anda. Dan dengan sukacita, Anda akan siap memahami buku Zikir Nafas, panduan praktik zikir nafas ini di bab-bab selanjutnya. Dengan sukacita, kini Anda siap untuk memahami bab-bab selanjutnya dalam buku panduan praktis zikir nafas ini. Selesai. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai latihan praktik pendahuluan, menguatkan pondasi ya. Iya, menguatkan pondasi zikir nafas. Ini Mbak, mungkin nanti ada yang tanya, ini harusnya saya posisinya gimana ya? Duduk apa tiduran apa gimana ya? Oh iya, tadi saya lupa ya. Iya, iya. Iya, sebenarnya posisinya sembarang. Nah. Posisinya boleh tidur, boleh duduk. Kalau teman-teman nggak ingin ketiduran ya sambil duduk. Tapi kalau teman-teman ingin ketiduran sambil tidur nggak apa-apa. Mau ketiduran juga nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Ya jadi posisinya bisa duduk, bisa berbaring. Ya. Jadi nanti kalau mau dengerin lagi, nggak usah bingung posisinya ya. Silahkan didengarkan lagi, oke, dari awal. Ya gitu Mas Iwan. Baik, terima kasih kawan Sofi dimanapun Anda berada. Jika masih bingung, ya nggak usah dipikirkan, cukup dilakukan saja. Silahkan sharing pengalaman Anda setelah praktek ini di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.